warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, bagaimana ibu siang hari ini? Masih semangat nggak belajarnya? Masih. Coba tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya tepuk semangat. Anak ibu tambah bersemangat. Tambah bersemangat. Baiklah, seperti biasa ibu akan main absen. Anak ibu terlebih dahulu. Tetapi absennya bukan hadir. Apa absennya? Oh, jawabannya adalah misalkan perasaannya senang bu, marah bu, kesal bu, sedih bu, ya bisa? Bisa. Ibu akan absen dan ibu ya. Yang pertama, ibu akan mengabsen. Yang pertama dulu Habibi. Habibi, gimana perasaannya? Senang. Kemudian lagi apa? Senang. Oh, lagi Deva. Kemudian Aulia. Fikri. Senang. Dan terakhir, Azizi. Senang. Alhamdulillah, berarti anak ibu semuanya dalam keadaan perasaannya senang ya. Kalau perasaannya senang, berarti belajarnya juga dalam keadaan senang. Seperti biasa, sebelum kita belajar, persiapkan dulu bagaimana kelasnya. Sudah rapikah, sudah bersihkah, atau ada sampahnya di bawah mejanya. Coba lihat. Kalau kelas kita bersih, kelas kita nyaman, berarti belajarnya kita banyak. Udah rapi, udah bersih? Ya. Biasa kita baca doa terlebih dahulu. Coba ketuanya siapkan. Kita berdoa itu apa? Semoga dilancarkan. Betul. Semoga pelajaran kita hari ini dilancarkan oleh Allah dan anak-anak ibu bisa apa? Paham dengan materi yang kita pelajari. Itu tujuan kita berdoa. Setiap apapun yang kita lakukan, kita harus berdoa terlebih dahulu. Coba baca surat Ad-Duha. Masih ingat nggak anak ibu apa materi kita pada minggu kemarin? Tentang hijrah Nabi Muhammad dari Madinah. Ada sebabnya kenapa Nabi berhijrah. Masih ingat nggak apa sebabnya? Yang pertama, ada berapa sebabnya? Ada apa sebab yang pertama? Siapa yang bisa? Baiklah. Nabi Muhammad
betul? Betul. Oh, Alhamdulillah, Ibu masih ingat ya pelajaran yang minggu kemarin. Tujuan dalam pembelajaran kita hari ini adalah apa yang pertama? Menceritakan kisah peristiwa Nabi Muhammad. Yang bisa bantu Ibu satu orang membacakan ya. Akan. Menceritakan kisah peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Ya, itu yang tujuan kita pembelajaran kita apa? Pada hari itu. Pada hari ini yang pertama, menceritakan kisah peristiwa hijrah Nabi Muhammad dari kota Mekah ke kota Madinah. Nah, Ibu harus bisa menceritakan peristiwa hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Kemudian apa tujuan pembelajaran kita yang kedua? Coba, Zizi. Membuat alur cerita kisah perjalanan hijrah melalui gambar dan keterangan sederhana. Membuat alur cerita perjalanan hijrah melalui gambar dan keterangan yang sederhana. Kemudian siapa lagi yang bisa membacakan tujuan pembelajaran kita yang ketiga? Coba, siapa? Nasifah. Menyimpulkan di balik hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Menyimpulkan di balik hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Bisa Ibu menyimpulkan dari awal perjalanan sampai tibanya Nabi Muhammad ke kota Madinah. Itulah dia tujuan pembelajarannya. Ada berapa tujuan pembelajarannya? Kita pada hari ini ada 3. Semua itulah yang harus anak Ibu capai, harus bisa anak Ibu memahaminya tentang kisah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita masuk lagi kepada materi pembelajaran kita tentang kisah perjalanan Nabi dari Mekah ke Madinah. Awal perjalanan Nabi. Nabi itu perjalanannya tidak mulus saja, ada halangan dan rintangannya sampai Nabi Muhammad ke Madinah. Ya, coba anak Ibu sekarang perhatikan bukunya boleh dan video yang Ibu tampilkan di layarnya di depan juga boleh menyimak. Kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad diawali dengan peristiwa Ali bin Abi Thalib mewakili ibu Nabi Muhammad. Kaum musyrik Quraisy sangat terpukul dengan keberhasilan dakwah Nabi Muhammad. Karena itu, semakin besar membangun, mereka memutuskan untuk mencelakai Nabi Muhammad. Allah menyampaikan rencana kaum kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad. Maka beliau memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di baringan beliau sambil memakai sebuah buatan jauh makan Badrul yang biasa beliau pakai. Nabi Muhammad berhasil keluar rumah meletakkan sejenak di kepala pemuda kafir Quraisy sambil membaca surat Al-Quran, surat Yasin ayat 9. Dan kami jadikan di hadapan mereka sekat atau ini, dan di belakang mereka di dekat, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat. Keesokan harinya sungguh terperanjat karena hanya baru mengetahui bahwa yang mereka duga Nabi Muhammad adalah Ali bin Abi Thalib. Dan kami jadi Muhammad di rumah Abu Bakar. Pada suatu siang menjelang hijrah Nabi Muhammad beliau berkunjung ke rumah Abu Bakar. Nabi Muhammad menyampaikan kepada Abu Bakar bahwa beliau telah mendapatkan izin untuk berhijrah. Abu Bakar menyampaikan
bahwa dia telah menyiapkan 2 unta, satu untuk Nabi Muhammad dan satu untuknya guna perjalanan ke Madinah. Ya. Kapal perjalanan pada tanggal 27 Syawal tahun ke-14 Hijriah. Di tengah kegelapan malam, Nabi Muhammad keluar dari rumah Abu Bakar. Beliau jalan kaki ke Gua. Jalan ke Gua Sur sangat sempit, terjal dan banyak batu. Sebelum menjauh dari perbatasan itu, Nabi Muhammad berhenti sesaat, mengungkapkan rasa cinta beliau kepada tanah airnya. Beliau bersabda kepada kota Mekah seraya memandang ke Ka'bah yang artinya, demi Allah, sesungguhnya engkau wahai kota Mekah adalah sebaik-baik demi Allah. Udah dengar tadi kan videonya di depan? Sudah. Nah, bagaimana apa yang didengar tadi setelah mengamati video yang tadi? Apa pertama dulu perjalanan Nabi? Hah? Apa perjalanan Nabi pertama kali? Apa kisah awalnya? Ali bin Abi tempat tidur Nabi Muhammad. Ya, betul, bagus Salizi. Kisahnya yang pertama, apa cerita awalnya? Cerita awalnya di mana Ali bin Abi Thalib menempati tempat tidur Nabi Muhammad. Bagaimana pula kisahnya ini? Ali bin Abi Thalib menempati tempat tidurnya Nabi Muhammad. Apalagi kisahnya? Tadi Ali bin Abi Thalib menggantikan tempat tidur Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad ke rumah Abu Bakar. Kemudian bagaimana awal perjalanan Nabi setelah keluar dari rumah Abu Bakar. Kemudian dilanjutkan lagi bagaimana Nabi di dalam gua Sur. Sebelum memasuki gua Sur itu, Abu Bakar dia yang terlebih dahulu masuk ke dalam gua. Apa tujuannya? Untuk memeriksa keadaan di dalam gua. Mana tahu ada bahaya. Seandainya Nabi dulu yang masuk, itu bahaya itu kepada Nabi Nabi yang nanti yang terkena bahaya. Jadi Abu Bakar ini dia yang pertama masuk, melihat dulu apakah ada bahaya atau sudah amankah di dalam gua. Baru Abu Bakar mempersilahkan Nabi Muhammad untuk beristirahat. Baru dipersilahkan Nabi Muhammad untuk beristirahat di dalam gua. Berapa lamanya Nabi Muhammad dan Abu Bakar bermalam di gua? Berapa tadi? 3 malam namanya Nabi Muhammad bersama Abu Bakar di dalam gua. Di dalam gua. Malam Jumat, Sabtu dan Minggu. Setiap malamnya di sana berkunjunglah siapa? Selalu berkunjung siapa? Kafir Quraisy. Kafir Quraisy. Siapa? Putra Abu Bakar. Betul, rekan. Putra Abu Bakar siapa namanya? Abu Bakar. Apa tujuannya dia selalu datang ke sana? Putra Abu Bakar inilah. Nah, dialah betul yang memberikan perkembangan apa yang terjadi di Mekah. Apa yang terjadi di Mekah. Dan Abdullah inilah yang terus bolak-balik dari Mekah ke Gua Sur ini, yang memberitahukan informasi tentang perkembangan di Mekah. Kemudian ada bekas budak namanya Amir bin Fuhairah. Siapa tadi? Amir bin Fuhairah ini ditugaskan dia mengembala kambing di dekat jalan ke apa tujuannya tuh? Agar dia dengan kambingnya menghapus jejaknya Nabi Muhammad beserta Abu Bakar dan pengikut. Boleh hapus jejaknya Nabi Muhammad dan Abu Bakar dan pengikutnya itu.
Jadi dimintanya lah Amir bin Fuhairah ini untuk mengembala di sana. Nah, pada saat dia mengembala itu, maka datanglah sekumpulan pemuda kafir yang ingin membunuh Nabi Muhammad tadi. Dan ingin membunuh Nabi Muhammad tadi. Lalu sampailah mereka berdua dan kafir Quraisy itu melihat si Amir bin Fuhairah ini seorang pengembala kami ini, maka bertanyalah kafir Quraisy ini kepada si pengembala kami, apakah ada Nabi Muhammad dan gerombolannya datang ke sini? Lalu dijawabnya oleh si Amir bin Fuhairah ini bahwasanya tidak ada orang yang lewat di sini. Namun kafir Quraisy ini ada rasa tidak percaya. Namun turunlah mereka ke gua. Lalu sesudah mereka turun, karena perasaannya mereka tidak ada orang di gua, naik lagi mereka. Namun kurang masih puas, turun mereka kembali ke gua. Namun apa yang dikatakan oleh kafir Quraisy? Tidak mungkin ada orang di gua. Karena apa? Di dalam di mulut gua itu ada sarang laba-laba, kemudian ada sarang burung dara dan dua ekor burung dara yang bertengger di mulut di gua itu. Kalau ada sarang laba-laba, mungkin ada orang di dalam. Kenapa ada sarang laba-laba? Bagaimana orang mau melewatinya? Pasti berarti begitulah kebersamaan Allah kepada Nabi Muhammad, pertolongan Allah kepada Nabi Muhammad. Mendengarkan percakapan orang kafir Quraisy di luar, timbullah rasa kecemasan Abu Bakar dan juga Nabi Muhammad. Seolah mereka seakan-akan mau masuk ke dalam gua. Namun atas pertolongan, atas izin Allah, maka melewati sarang laba-laba dan adanya burung dara, maka berpikirlah kalau kaum kafir Quraisy bahwasanya tidak mungkin ada orang di dalam gua. Nah, coba sekarang ibu tanyakan. Nah, siapakah yang menggantikan tempat tidurnya Nabi Muhammad tadi? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Yang kemudian, siapakah orang yang selalu memberikan perkembangan bagaimana di Mekah kepada Nabi Muhammad dan Abu Bakar? Saya tahu. Apa itu? Siapa? Keras-keras suaranya. Siapa? Tidak terdengar. Keras suaranya. Abdullah, siapa itu Abdullah? Anak Abu Bakar. Ya betul, bagus. Anak putranya Abu Bakar. Satu lagi. Bersama siapakah Nabi Muhammad melakukan perjalanan atau orang yang menunjukkan Nabi Muhammad perjalanan? Betul, Abu Bakar bukan. Siapa? Kan? Siapa orang yang menunjukkan jalan? Abdullah bin Uraikid. Betul, bagus. Abdullah bin Uraikid. Abdullah bin Uraikid inilah yang menunjukkan perjalanan Nabi Muhammad bersama Abu Bakar. Nah, berdasarkan kelompok yang sudah ada, sekitar ada 4 kelompok ya. Tolong dikerjakan berkelompok tentang alur cerita tentang kisah perjalanan hijrahnya Nabi Muhammad. Bisa dikerjakan berkelompok. Bisa. Silakan anak ibu duduk berkelompok. Duduk berkelompok dengan tertib. Nanti kalau berkelompok dan saling bekerja sama, harus setiap kelompok harus aktif, harus saling bekerja sama. Jangan ketua kelompoknya saja yang mengerjakan. Bisa? Bisa. Nanti ibu akan melihat hasil kerja kelompoknya. Perjalanan malam ceritanya. Siapa yang mengerjakan, berarti dia yang mengerjakan. Ya, harus kerja sama.
tugasnya? Sudah. Dan kita presentasikan tugas kelompoknya ya. Coba kelompok 2 ke depan presentasikan tugas kelompoknya. Ya, diusaha. Yang lain dengarkan hasil kelompok 2. Satu, Ali bin Abi Thalib menggantikan tempat tidur Nabi Muhammad agar terhindar dari kaum kafir Quraisy. Dua, Nabi Muhammad berkunjung ke rumah Abu Bakar untuk menyampaikan bahwa beliau mendapat izin untuk berhijrah. Dia menyiapkan 2 ekor unta, satu untuknya dan satu lagi untuk Nabi Muhammad. Tiga, awal perjalanan pada tanggal 27 Syawal tahun ke-14 Hijriah, tengah kegelapan malam Nabi Muhammad keluar dari rumah Abu Bakar melewati jalur selatan Mekah, jalan yang sempit dan terjal. 3 malam lamanya Nabi Muhammad SAW berada di Gua Sur, setiap malam berkunjung menyampaikan perkembangan di Mekah. 5, perjalanan ke Madinah. Selama 3 hari pada tanggal 1 Rabiul Awal, Nabi berangkat ke Madinah. Di perjalanan Nabi bertemu dengan Suraka yang awal berniat jahat kepada Nabi Muhammad dan akhirnya melindungi Nabi Muhammad. Kami bahan dan itu masih mempresentasikan yang sudah jadi Madinah. Rabiul Awal 27 Syawal tahun ke-14 dari Nabi kenabinya. Di mana di tengah malam Nabi Muhammad keluar dari rumah Abu Bakar dan Nabi melanjutkan ke perjalanan ke mana setelah Abu Bakar? Gua Sur terlebih dahulu. Nabi bersembunyi di Gua Sur. Atas pertolongan Allah maka Nabi bersembunyi di Gua Sur itu dilindungi oleh seekor laba-laba dan burung dara yang menutup jejaknya
Nabi Muhammad beserta rombongan. Kemudian perjalanan Nabi ke Madinah. Di mana sambutan orang Madinah itu terhadap Nabi Muhammad bagaimana? Sangat senang dan sangat antusias. Mereka menyambut kedatangan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu di Madinah mendirikan sebuah masjid. Masjid apa yang pertama didirikan oleh Nabi Muhammad di Madinah? Masjid apa yang didirikan oleh Muhammad di Madinah? Masjid Quba. Masjid Quba. Masjid apa? Masjid Quba. Mana didirikan oleh Nabi Muhammad? Di Madinah. Kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Ibu harapkan anak itu mengulang pembelajarannya di rumah. Baca kembali bukunya, jangan disimpan saja di rumah. Bisa? Bisa diulang kembali materinya di rumah? Bisa. Kemudian apa pembelajaran kita untuk selanjutnya? Yaitu tentang perjalanan hijrah. Tapi apa hikmahnya Nabi hijrahnya Nabi Muhammad itu? Nah, harapan anak itu mau membaca bukunya di rumah, mau membacanya di rumah. Nah, bagaimana pembelajarannya hari ini? Apakah sudah paham anak itu semuanya? Sudah. Ada yang mau ditanyakan? Sudah puaskah? Sudah senangkah? Sudah? Baiklah Bapak Ibu, selamat bertemu lagi untuk minggu depan. Selesai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu.